pemirsa, saat ini saya sudah dengan Bapak Teguh Wibowo, Kalapas Paledang, Kota Bogor. Kita akan berbincang-bincang sekitar kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para napi saat di Paledang ini. Oke Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kita langsung ya Pak ya ngobrol. Bisa diceritakan Pak untuk kegiatan apa saja sih Pak yang ada di lapas ini Pak? Kegiatan yang ada di Lapas Kelas 2 Bogor, ini adalah pembinaan yang kita utamakan, pembinaan rohani dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu sangat penting untuk bekal bagi warga binaan untuk melaksanakan terjun di masyarakat. Ini sangat penting karena dia harus punya bekal di dalam lapas untuk bersama ke masyarakat, artinya mereka itu tidak akan berbuat tindak pidana lagi. Oh iya Pak, bisa disebutkan nggak Pak itu pembinaan rohani itu dalam bidang apa dan kemandirian itu dalam bidang apa? Pembinaan untuk pembinaan kerohanian itu pembinaan majelis taklim dan pengajian. Karena banyak juga dari warga binaan yang tidak bisa ngaji dan tidak bisa sholat, tapi di sini dia melakukan ibadah. Karena ada yang tuntun dari tenaga-tenaga kita, ustadz kita yang ada di lapas. Karena ini sangat penting untuk pembinaan itu. Karena itu dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik dalam pelaksanaan nanti berkumpul dengan masyarakat. Ada pelatihan perkayuan, pelatihan perkebunan, dan peternakan. Itu yang primadona kita untuk peternakan ayam. Karena kita udah bekerja sama dengan PT Swen untuk mereka bisa melaksanakan pelatihan itu dengan bersertifikat. Kita sudah hampir 100 orang bersertifikat. Karena sertifikatnya itu tidak ada bacaan lapas. Jadi dia untuk bekerja di luar, adanya dari PT Swen yang kerjasama dengan kita. Ya, selanjutnya keolahragaan juga ada, karena olahraga itu juga wajib, apalagi masa COVID-19. Ya, jadi setiap blok itu bergantian karena tempatnya terbatas bergantian. Dia dengan adanya senam, kalau sore juga bisa berbulu tangkis, bisa main futsal, bisa ada seni juga band. Jadi mereka itu ada kemampuan pribadi masing-masing. Nah, selama ada pembinaan ini Pak, apakah semua napi itu antusias untuk mengikuti atau mungkin ada yang ya ibaratnya agak bandel-bandel dikit lah gitu? Saya rasa ini mereka itu antusias benar. Antusias, ya, kita ini ada sholat zuhur berjamaah dan asar berjamaah. Itu di aula kita karena kita tidak punya musola atau masjid. Itu sangat penuh mereka itu bercampur dengan petugas. Nah, untuk mengetahui Pak mereka mengikuti atau tidak, apakah ada absensi atau seperti apa Pak? Absensi kita ada. Untuk absensi pembinaan ada fingerprint. Jadi itu untuk kita juga melihat apa dia rutin mengikuti kegiatan. Karena dia ini berkaitan dengan pembinaan atau remisi khusus agama yang ada kita berikan pada Idul Fitri. Ya, jadi kalau memang itu dia akan mendapatkan remisi khusus itu. Nah Pak, ada berapa sih Pak jumlah napi yang ada di sini tuh Pak? Napi yang saat ini, tertanggal hari ini, kita ada 712 orang. 75 orang menjalani asimilasi rumah. Karena dia mendapat dalam hal pelaksanaan COVID-19 yang perintah dari Kemenkumham Permen nomor 10 tahun 2020. Dengan kapasitas kamar itu, satu kamar itu berapa napi? Ya, kita ini bervariasi kamarnya, tapi kita tidak ada kamar kecil, kamar besar semua. Kamar kecil itu yang dihuni minimal untuk 5 orang. Dan ada juga untuk 45 orang, 55 orang sebagainya. Untuk kategori tingkat kriminalitasnya dibeda-bedakan atau disatukan? Kriminalitas sebenarnya idealnya harus dibeda-bedakan. Tapi karena tempat kita terbatas, kita berkumpul karena udah susah dipilah-pilahkan. Harusnya ada blok narkoba dan blok kriminal dan blok tipikor, itu yang ideal. Karena Paledang ini tempatnya terbatas. Jadi keterbatasan fasilitas ya Pak ya. Nah, untuk napi yang sakit sendiri Pak, apakah di sini disediakan misalnya dokter, obat atau seperti apa Pak? Apakah itu sudah memadai? Ya, karena kita melaksanakan pelayanan ya, pelayanan khususnya pelayanan kesehatan. Karena kita punya 3 dokter umum dan 1 dokter gigi dan 3 perawat. Itu bisa membackup semua kesehatan warga binaan kita utamakan. Nah, selama pandemi COVID, apakah ada perbedaan Pak misalnya dari kunjungan atau seperti apa gitu? Ya, untuk selama COVID ya udah perintah dari Kemenkumham tidak ada kunjungan secara nyata. Kita tapi melaksanakan kunjungan virtual. Kita tapi udah ada jadwal-jadwalnya. Memang kita memberi link pada keluarga mereka, dia mereka bisa bertemu dengan keluarga melalui virtual.
Mungkin ada sedikit pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para napi ya Pak ya, untuk berbuat lebih baik atau seperti apa? Saya rasa napi itu harus berbuat ya, menunjukkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak berasumsi bahwa dia itu jelek. Dia udah berhasil melaksanakan pembinaan di dalam lapas dengan cukup baik. Di masyarakat harus lebih baik, tapi ada tapinya juga. Dukungan dari tokoh masyarakat, aparat penegak hukum yang di luar, dan tokoh agama. Cobalah tolong dirangkul mereka, agar mereka bisa lebih baik lagi setelah dari lapas. Jangan dijauhi, karena kalau dijauhi mereka akan menimbulkan kefrustasian dan akan berkumpul dengan rekan-rekan seprofesinya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya Teguh Wibowo, Kalapas Kelas 2A, Pledang, Bogor. Saya mengharapkan pada seluruh masyarakat agar kiranya dapat membimbing lanjut pada mantan-mantan narapidana yang kita sudah bina baik di dalam lapas, agar mereka dapat motivasi untuk hidup ke depannya. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, tapi tidak apa yang kita inginkan. Terima kasih. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Teguh Wibowo, saya Dewi, dan kameramen Agus undur diri. Bapak, terima kasih. Terima kasih.